Tadi kan kita sudah review bagian depan. Sekarang kita sudah masuk di klaster Ayama dan kita coba mau masuk rumah di depan kita ini tipe area dengan luas tanah 75 meter persegi dengan dimensi 5 dikali 15 meter. Nah, kita bisa lihat rumahnya ya. Untuk luas bangunannya di total tuh adalah 69 meter persegi. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Luasnya itu 5 meter dari samping ke samping dan ke dalamnya itu 15 meter. Nah, di sini dilengkapi dengan smart lock ya. Wah, nah jadi kita pas mau masuk harus pakai kodenya dulu. Wow. Yep. Assalamualaikum. Nah, di tipe ini sudah di furnish ya. Jadi kita bisa lihat nantinya ketika Bapak Ibu sudah beli rumah di sini bakal dibikin seperti apa. Kita coba review bagian pintunya dulu. Di sini ada pintu yang kokoh ya. Ini pintu kayu. Mantap ya. Terus di sini ada dinding dan di sini ada tangga. Nah, yang saya mau sorotin adalah di sini lebarnya itu kan 5 meter, tapi dengan penataan layout yang bagus, di sini kelihatannya lebar ya. Kita nggak sangka bahwa 5 meter tuh bisa kelihatan seluas ini. Nah, sekarang kita coba lihat bagian belakang dulu ya. Di sini ada kamar mandi. Nah, di sini ada wastafel. Di sini ada toilet ya. Di sini dilengkapi shower sama kloset duduk sama bidet. Sekarang kita coba review bagian belakang ya. Di sini total ada 3 kamar. Di situ ada masing-masing kamarnya itu punya kamar mandi ya. Nah, kalau yang di bagian bawah sini, di sini kamar mandinya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada desain sepertinya ini buat kamar anak ya. Jadi di sini ada tempat tidurnya yang kecil. Terus di sini ada ini kayak meja belajar ya. Terus di sini ada rak-rak yang disusun dengan rapih dan elegan. Jadi kalau nanti tuh bacaannya anak, ntar di atas misalnya ada fisika, terus di bawahnya ada biologi. Nah, kalau ini ada bukunya Robert Kiyosaki ya. Saya pernah lihat buku itu. Nah, di sini di bagian belakang ini cukup luas ya. Ini sih kalau yang standarnya lebih pendek ya, karena kan ini kan rumah contoh ya, tapi nanti sekitar kurang lebih segini kali ya, ada sisa sedikit. Kalau yang ini di rumah contoh nih memang tanahnya agak lebih panjang ya. Jadi saya udah ngasih informasi di depan biar konsumen nggak salah mengira ya. Nah, di atas ini ada dak-dakan ya. Di sini daknya itu bisa dipakai buat outdoor AC. Nah, terus di sini ada dapur ya, ada dapur bersih. Dapur bersih di sini. Di sini ada kerannya, di sini ada rak kecil. Yang pasti kita butuh stop kontak ya kalau kita mau blender atau mau pakai sesuatu. Dan di sini udah tersedia. Nah, di atas ini nanti bisa dibikin kanopi ya. Nah, ini bagian dari free-nya mungkin ya. Nanti bisa diinformasikan sama marketing kita nanti. Oke, kita sekarang coba lihat dulu bagian ruang tamunya. Saya masih tergelitik dengan ruang tamunya karena saya suka ya. Jadi dengan luas yang 5 meter, tapi kelihatannya ini kok lega gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, nah itu ada kacanya. Dan kaca ini tuh menambah kesan luas ya. Oke, di sini ada TV, jadi di sini ada ruang duduk, ada sofa, di situ ada meja makan, ntar yang masak di situ, setelahnya udah mateng dibawa ke sini. Di sini ada TV-nya.
Dan di bagian atas itu lampunya drop ceiling ya, terus lampunya itu lampu dop ya, jadi dia di dalam, jadi kelihatannya elegan ya. Nah, untuk di bagian bawahnya sendiri, ini pakai lantai granit ya. Kita bisa lihat ya, ini granitnya tuh bagus banget ya. Oke, sekarang kita geser ke bagian atas. Di sini sudah ada tangga yang rapi ya. Di sini tangganya itu enak nih. Ditata biar mudah didaki sama kita. Nah, ini di sini temboknya di wallpaper ya, tapi kalau aslinya belum di wallpaper. Nah, di atas ini ada 2 kamar yang masing-masing kamar ini punya kamar mandi sendiri. Nah, ini di sini kita bisa ada kamar, ada ruang kecil. Mungkin ini bisa jadi ruang orang tua juga kalau yang senangnya di belakang ya. Bisa jadi kamar anak pertama. Kalau anaknya 2. Terus di sini ada klosetnya ya. Nanti di situ udah disiapin tempat buat bidet ya, tapi ini belum dipasang sepertinya. Di sini ada wastafel, di sini ada showernya. Pastinya udah siap semua ya. Nah, terus di sini udah disiapin rak nih. Rak ini buat naruh buku belajar anak ya. Terus di atas ini lampunya pun bagus ya. Ada lampu belajarnya juga di situ, kita bisa lihat ada lampu baca. Terus di atas ini ada lampu utamanya ada 2 dan dia lampunya dop ya di dalam. Jadi kelihatannya mewah dan elegan. Nah, jadi konsep rumah ini tuh konsepnya tropikal ya. Kita bisa lihat di depan kita ini ada pohon yang rindang. Jadi begitu kita buka jendela di pagi hari, kita bisa lihat ada keindahan di situ. Pohon-pohon yang hijau ya, dan ini pemandangan yang kalau saya bilang mewah ya untuk di kota besar kayak di sini ya. Sekarang kita coba lihat bagian kamar mandi. Sama seperti tadi, di sini udah full keramik. Di bawah itu kamar mandinya tuh pakai granit yang bertekstur, jadi biar nggak licin ya. Nah, terus di situ udah disiapin shower, yang di atas ini lampunya LED ya. Terus di sini ada toilet ya, nanti ada kerannya dan showernya di situ. Kita bisa lihat ini full keramik ya. Jadi kamar mandinya itu nggak lembab. Nah, ketika kita ada di sini, ini ruangan ini ditata seperti kita lagi di hotel bintang ya. Di hotel berbintang. Jadi kita di sini ada semacam rak kecil, ada laci atau tempat penyimpanan, dan ada colokan kalau kita mau pakai handphone misalnya. Dan di situ ada TV, dan di sini ada lemari-lemari ya, ada panel-panel lemari. Nah, jadi pemanfaatan ruang di sini bagus banget ya. Sekarang kita coba lihat fasilitas yang ada di klaster ini ya. Ada apa aja sih? Yuk, kita lihat ke depan ya. Sekarang kita ada di fasos-fasumnya. Yang pertama kita bahasnya adalah di sini di klaster ini ada 3,4 hektar. Ada sekitar 240-an rumah dan masih ada 40 rumah ya yang available, baik yang inden atau yang ready stock. Nah, sebelum kita lihat ke samping kiri kita bisa lihat di sini ada yang berbeda. Jadi di sini tuh tidak pakai kabel listrik yang melintang di atas ya. Jadi rumah kita kelihatan lebih rapi, lebih elegan, dan lebih tertata. Kita lihat di sini jalanannya itu pakai paving block. Luasnya juga lebar. Di sini tuh bersih 7 meter dan di sini itu sekitar 8 meter lebih ya. Nah, ini di sini masih yang inden di sini. Jadi kalau Mas Adit saya mau cari yang ready stock dong, yang siap dihuni, bisa. Atau Mas Adit saya nggak buru-buru, saya mau yang bisa buat investasi aja, tidak masalah, kita siap bantu Bapak dan Ibu untuk cari rumah di sini. Nah, ini sekarang kita lihat di sini ada lapangan ya. Di sini tuh ada lapangan basket sama bulu tangkis atau volley ya. Jadi lapangannya 3 in 1, ada beberapa garis di sini.
Jadi yang pagi-pagi habis sholat subuh mau langsung berolahraga biar sehat, biar seger, udah ada lapangannya. Jadi yang mau slam dunk setiap hari, saya siap ya kalau mau jadi lawannya. Wow, ini lapangannya keren banget ya. Nah, yang di depan itu ada kolam renang, nanti kita coba ke sana juga. Nah, jadi udah kelihatan ya beli rumah di sini. Untuk jarak ke stasiun ini sekitar 20 menit ya. Kalau saya sih berasumsi kita pakai motor aja biar lebih simple. Jadi dari sini kita keluar, terus kita ke stasiun Rawabuntu. Kalau pagi itu kan kadang ada one way atau apa. Nah, kita sih berasumsi 20 menit aja karena kalau kita lebih realistis ya. Dan sampai di sana nunggu kereta api 10 menit, setengah jam itu udah naruh kendaraan kita. Terus kita ke Jakarta itu setengah jam. Jadi dalam waktu 1 jam kita udah sampai di Jakarta. Oke, jadi bagus ya, tertarik pastinya. Ya, sekarang habis ini kita lihat yang di bagian depan kita itu ada kolam renang ya. Dan itu bagian dari Fasos-Fasum yang itu sudah termasuk di dalam pembayaran IPL setiap bulan. Sekarang saya ada di bagian tengah dari klaster. Dan di depan kita ini adalah fasilitas yang saya bilang ini unggulannya ya. Di depan kita ada kolam renang dan ini kita bisa berenang setiap hari ya. Bayangin kita setiap hari bisa berolahraga di sini. Bisa berenang di sini dan ini ada seperti aula atau balai pertemuan kecil. Yang ini luasnya lumayan ya. Jadi kalau misalnya kita ada acara keluarga atau ada acara di lingkungan bisa pakai di ruangan ini. Dan ini juga speknya bagus ya, kokoh ya, besinya juga bagus, ke atasnya juga tinggi. Jadi kalau gampangnya kalau ada yang mau arisan di sini tuh enak gitu. Jadi kalau di sini tuh disajikan meja-meja makan, kita makan dengan view di sini. Bisa kelihatan ya, bisa kebayang ya, enak ya di sini. Nah, untuk di sini ada kolam renang dan di sini ada tempat bilasnya. Jadi habis berenang bisa langsung membersihkan diri. Oke, di situ udah ada tempat bilasnya ya. Ada wastafelnya. Nah, di sini ada tempatnya. Oke, habis ini kita akan review satu lagi rumah 2 lantai dengan tipe yang berbeda. Sekarang kita mau review rumah yang tipe di sampingnya. Nah, sebelum kita masuk ke unitnya, kita mau menjelaskan sedikit ya. Jadi di sini begitu kita masuk ke galeri marketing, nanti kemungkinan pasti akan dijelaskan ada diskon DP, ada diskon biaya KPR, dan ada diskon-diskon lain, dan ada gimmick-gimmick lain seperti misalnya AC atau kanopi, dan itu bisa jadi faktor ini ya, jadi faktor pengurang. Misalnya, oh saya mau di diskon ini dong, nah itu bisa. Yang penting diinformasikan aja ke marketingnya, dan kita di sini bisa ini kok, bisa sambil ngobrol, bisa sambil ngopi di sini, dan kita bisa ngebahas rumah kita mau dibikin seperti apa nantinya, terus mau tata cara bayarnya seperti apa, kita bisa atur semua ya. Untuk perbankan di sini semua bank pemerintah masuk ya, di Bank BNI, di Bank BTN, BSI ada, Betan Syariah, terus ada Bank BCA dan Bank OCBC NISP. Sekarang kita masuk ke tipe Brayer. Di sini tanahnya 60, luas bangunannya 54. Tapi yang sekarang tersedia di tipe ini tanahnya itu udah lebih dari 75 semua. Jadi nanti harganya pasti ada perbedaan sedikit, tapi dengan tanah yang lebih panjang. Nah ini kalau yang tadi kita kan review yang full furnish-nya, kita sekarang review yang versi apa adanya. Jadi kita bisa lihat, oh ini rumah kita pas beli kosongan seperti ini loh. Nah ini di sini ada jendela, ada tembok, yang pasti di sini double dinding semua ya, karena ini kan rumah yang sangat berkelas.
Ini nanti pakai smart lock ya. Ini kan karena belum dipasang aja. Assalamualaikum. Oke, di sini kita bisa kebayang ruang yang tadi ada isinya sekarang kosong. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat spek-speknya di atas drop ceiling masih sama kayak yang tadi. Terus di sini ada lampunya yang downlight ya. Terus di sini ada sikring. Di sini listriknya 2200 ya. Sikring, terus di situ ada calon-calon tempat buat colokan ya. Dan di sini pasti ada kamar mandinya. Nah, ini masih kosongan ya. Dan luasan tanahnya nanti opsional ya, nanti sambil ngobrol aja sama marketingnya. Takutnya saya salah menjelaskan karena kan luasannya di sini bervariasi antara 75 sampai 77 dan mungkin lebih. Jadi yang standar tanah 60 itu udah habis. Tinggal yang di kisaran tanah 75 ke atas. Sekarang kita coba cek bagian atasnya. Nah, ini bagian atasnya ada railing tangganya ya. Jadi kita bisa melintas dengan aman. Di sini ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Nah, di sini dengan konsep rumah yang tropikal, kita di sini masih bisa menikmati view pemandangan hijau di depan. Artinya kita di sini dapat view-nya juga yang bagus. Pohon-pohon yang rindang dan suasana yang indah. Di sini perumahannya alhamdulillah bebas banjir ya, jadi tinggal di sini aman. Untuk ke arah stasiun kita mau kerja setiap hari masih aman. Masih enak banget ya. Yuk sekarang kita coba menikmati suasana di luar ya. Tadi kita sama-sama lihat di sana ada playgroundnya juga ya. Jadi kalau si yang sudah punya anak bisa bermain di situ. Jadi di samping ada playground juga ada kolam renang. Tinggal kita pilih mana aja. Jadi kalau Mas Adit ini saya mau berenang setiap hari bisa nggak bisa?